Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita kembali hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menambah amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula marilah kita senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan bagi kita, agar kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat, insyaallah. Allahumma amin. Hadirin hadirat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini kami diamanahi untuk menyampaikan materi optimalisasi zakat dan filosofi Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang zakat, itu artinya kita berbicara tentang hal yang juga sangat penting di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Karena zakat ini merupakan salah satu rukun Islam. Salah satu rukun Islam yang penting bagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan diri beriman. Dan salah satu pula yang akan menyempurnakan keislaman kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya ulangi bahwa ketika kita berbicara tentang zakat, berarti kita berbicara tentang urusan yang penting di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu zakat? Mungkin sering kita dengar, ya. Dan mungkin di antara kita sudah tahu itu apa itu zakat. Zakat ini secara bahasa, ya, zakat bermakna at-tazkiyah. Ya. Zakat artinya at-tazkiyati wat tathhir. Penyucian. Ya kan? Jadi zakat itu artinya menyucikan. Ya. Menyucikan harta kita
Juga zakat bermakna at-tathhir, membersihkan diri kita dari sifat kekikiran. Zakat juga bisa bermakna az-ziyadah, ya, pertumbuhan. Jadi setiap kita berzakat itu artinya harta kita akan bertumbuh, ya, harta kita akan berkembang. Makanya Nabi SAW menguatkan ini dengan sabdanya, ma naqasat sadaqatum mimal. Sedekah yang kita keluarkan, infak yang kita keluarkan, apatah lagi zakat yang memang wajib kita keluarkan, sama sekali tidak akan mengurangi harta kita. Ini mesti diyakini, sama sekali tidak akan mengurangi harta kita. Justru inilah yang sesungguhnya milik kita, yang kita akan bawa ke akhirat kelak, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada di pikiran kita bahwa ketika kita bersedekah, berinfak atau bahkan berzakat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul di dalam benak kita, hati kita bahwa berkurang lagi hartaku. Ya kan? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita berpikiran seperti itu. Yang pasti kita ketahui bahwa apa yang kita berikan itulah yang sesungguhnya yang akan menjadi milik kita. Adapun yang belum kita bagikan, yang belum kita berikan, yang masih tersisa, ya masih 50-50 antara milik kita dan milik orang lain. Ya, kita tidak tahu. Ya. Kemudian zakat ini juga dimaknai oleh para ahli bahwa zakat itu adalah al-barakah. Jadi ketika kita berzakat berarti kita, ya, mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu berkah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Berkah itu adalah al-khair al-mutawafir, kebaikan yang melimpah. Ya kan? Kebaikan yang melimpah. Jadi ketika kita berzakat atau berinfak atau bersedekah, ya, maka kita sama halnya kita telah menggali kebaikan yang melimpah itu di dalam kehidupan kita. Ya kan? Di dalam kebaikan kehidupan kita. Dan begitu pula al-barakah juga dimaknai dengan az-ziyadatu fil khair, kebaikan yang selalu bertumbuh. Jadi kebaikan yang selalu bertumbuh itu secara bahasa, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun zakat secara istilah adalah ismun limalin makhsusin min syakhsin makhsusin ila syakhsin makhsusin fi waqtin makhsusin bi syara'id. Zakat itu adalah nama harta tertentu, ya, diambil dari orang tertentu dan didistribusikan kepada orang tertentu, ya kan, pada waktu tertentu dengan beberapa syarat. Itulah yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan pengertian zakat secara istilah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun tentang masyru'iyatuz zakah, ya, landasan diwajibkannya zakat, hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakah. Ya, dirikan salat dan tegakkan tegakkan salat dan tunaikan zakat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka. Harta-harta mereka ini adalah orang-orang yang mampu berzakat. Ya. Ambillah dari harta-harta mereka itu sadaqatan. Sadaqatan di sini bukan sedekah yang biasa kita ketahui, tapi sadaqatan di sini bermakna zakatan. Bermakna zakat. Kenapa? Agar supaya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Agar supaya membersihkan hartanya ini atau menyucikan hartanya dan membersihkan jiwanya, dirinya dari hak-hak orang lain. Sehingga di dalam harta kita, hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa pastikan bahwa di dalam harta kita tidak ada lagi hak-hak orang lain di situ. Sehingga apa yang kita konsumsi, hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa garansi, kita bisa jamin bahwa semuanya bersih. Ya, semuanya bersih. Itulah maksudnya dari ayat itu. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Lalu kemudian kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Kenapa kita mesti mengeluarkan zakat? Di samping sebagai kewajiban, karena itu adalah rukun Islam, ya, dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada tujuan lain kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengeluarkan zakat. Yaitu hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya distribusi potensi itu tidak mengendap hanya dalam satu kelompok, tetapi bisa menyebar kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar supaya potensi-potensi ini tidak mengendap hanya kepada orang-orang tertentu, ya, tetapi ini bisa didistribusi kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga bisa berdaya guna dan bermanfaat bagi orang lain dan mendatangkan pahala yang melimpah bagi kita yang menunaikan zakat itu. Sebab kalau tidak, hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Allah Subhanahu wa taala mengancam kita di dalam surah At-Taubah misalnya. Allah mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan, ya, harta, zahab wal fiddah, emas dan perak, atau maknanya secara keseluruhan adalah harta, ya, wala yunfikunaha, dan tidak menginfakkan atau bersedekah dengannya atau mengeluarkan zakatnya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah berita gembira kepadanya dengan azab yang paling pedih. Coba,
Allah memakai bahasa berita gembira aja, ya kan? Dengan azab yang pedih, ya kan? Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak senang. Maka perlu distribusi potensi itu, hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar bisa berdaya guna kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Sebab kalau tidak, maka kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan azab yang pedih, tidak sama kalau manusia mengatakan siksaan yang pedih. Beda, Pak. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa kadar yang sesungguhnya yang harus kita keluarkan? Ya. Karena pertama kita harus mengetahui bahwa di dalam agama kita itu ada dua macam zakat. Zakat fitrah yang khusus hanya di dalam bulan suci Ramadan sebagai tu'matul lil masakin, ya, untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Ya. Kadar yang dikeluarkan, ya, per jiwa adalah sekitar 4 liter. 4 liter. Kalau harga misalnya kita konversi di dalam uang, misalnya kalau beras yang biasa kita makan adalah 12.000, ya kan? 12.000 ini yang paling rendah sekarang kayaknya harga itu 12.000, ya kan? Yang dulunya harga 6.500 menjadi 12.000. Berarti kalau 4 liter sekitar 48.000. Kalau kita mau cukupkan 50.000 tidak ada masalah, karena kembalinya ke kita. Ya, 50.000. Kalau 5 orang 250.000. Ya, begitulah hitungannya, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin bahwa ini sudah kita ketahui dengan baik. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini banyak jenisnya. Kita ambil saja beberapa yang biasa kita dengarkan. Yang pertama adalah ada namanya zakat uang. Ya. Setimbang dengan zakat emas. Jadi sama semua, emas, perak, gitu. Uang, baik uang kertas maupun tabungan semuanya, ya, ukurannya adalah emas 85 gram. Ya. Jadi kalau kita mau tahu 85 gram dikali berapa harga emas per gramnya. Kalau sudah sampai seperti itu harta yang kita miliki, maka dikeluarkan 2,5%. Ya kan? Begitu pula dengan bisnis perdagangan. Ukuran nisabnya adalah 85 gram emas dan dikasih keluar 2,5% selama 1 tahun berputar, haul namanya. Ya, 2,5%. Ada juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi semua bentuk perdagangan setiap tahunnya itu dihitung berapa. Kalau sampai 85 setara dengan 85 gram, maka keluar 2,5%. Ya kan? Nah, ada juga zakat profesi, ya kan? Para PNS, ya kan? Dan itu mungkin diberlakukan secara otomatis di apa namanya, di pemerintah itu, ya, langsung dipotong 2,5%. Nggak tahu kalau di Makassar, ya. Kalau di Baru dengan Maros itu, kalau di Baru langsung 2,5%. Maka potensi zakat misalnya di Baru itu dia bisa mencapai 23 miliar per tahun.
Kalau seperti di Maros baru mencapai 6 miliar. 6 miliar. Berarti potensi zakat belum terserap begitu ini, masih banyak yang bisa dikelola di situ ya, untuk mendapatkan nilai seperti itu. Kalau di Makassar ini bisa triliunan, Pak. Ya, kalau kita membaca informasi terakhir terkait dengan Basnas misalnya itu baru sekitar 70%. Itu pun baru dari ASN. Belum lagi dari pengusaha-pengusaha dan pembisnis yang ada di Kota Makassar ini yang luar biasa. Ya kan? Kalau ini dikelola dengan baik, maka kita bisa mendapatkan ya zakat itu sekitar triliunan. Kalau se-Indonesia itu sekitar 200 triliun lebih pada tahun 2023. Ya kan? Jadi luar biasa potensi zakat ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini lebih ditingkatkan lagi, maka itu akan berdaya ya pada masyarakat kita yang tadinya ya miskin ya mustahik, bisa berdaya menjadi muzaki ya, bisa berdaya menjadi muzaki. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada namanya zakat pertanian. Zakat pertanian ini ya nisabnya sekitar 653 kilogram, setara dengan 5 wasak itu di dalam hadis. 5 wasak itu kira-kira 653 kilogram. 653 kilogram ini keluar 10% manakala tak ada hujan. Jadi kalau hasil pertanian kita ya, kebun atau sawah kita diairi dengan air hujan, tak ada hujan, maka yang dikeluarkan dari 653 kg itu adalah 10%. 10% dari 653. Tetapi kalau ini diairi dengan irigasi, ya kan, irigasi, maka 5% keluar dari 653 kg dan dikeluarkan pada saat panen raya. Ya misalkan ada panen rayanya itu. Kalau panen raya sudah disitulah kita keluarkan ya, yauma hasadihi istilah Al-Qur'annya. Jadi dikeluarkan pada saat panen raya. Kalau panen sedikit tidak terhitung di situ. Bisa juga dikumpul-kumpul, bisa juga, ya kan? Tetapi yang dihitung di situ adalah panen raya. Di saat semuanya panen, semuanya menghasilkan 650 kg, maka keluar 10% kalau diairi dengan tada hujan dan 5% kalau diairi dengan irigasi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini ya saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Menyita banyak waktu sebenarnya karena materinya panjang. Materinya ini agar supaya tuntas dan tersampaikan secara ini kepada kita semuanya, dan kita memahami bahwa oh seperti itu zakat mal kita seperti ini, perdagangan seperti ini, dan profesi seperti ini, dan begitu pula zakat pertanian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya dan menjadikan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.